yang lahir pada 1987, adalah putra kesayangannya. Wow. Walid, Pangeran Khalid, memutuskan untuk tinggal di rumah sakit selama 6 tahun. Sedangkan istrinya Jazi binti Saud, pada kejadian pertama, bibinya Putri Nora binti Talal, yang merupakan saudara perempuan ayahnya. Reaction. Santai. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya lur? Welcome back to my channel. Masih ini bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Oke, terima kasih lur. Baik lur, di kali ini kita akan mereaksi ini sebuah video yang lagi viral di media sosial lur. Kita akan mereaksi ini video tentang kisah Pangeran Arab Saudi. Ya, masih ada yang tahu nih dulu semua. Ini 20 tahun lur. Sleeping Prince ulta ke-36 tapi tak kunjung bangun. Nah, ini umurnya sudah 36 tahun, udah 2 dekade nih dia lur ya. Pangeran Al-Walid bin Khalid bin Talal ini sosok yang dikenal luas di dunia Arab sebagai Pangeran Tidur. Nah, kini menginjak usianya sudah 36 tahun. Pada hari Jumat 18 April 2025. Meski bertambah usia, ini kondisi kesehatan sang pangeran masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Ia tetap dalam keadaan koma yang telah berlangsung sejak tahun 2005. Waduh, bayangkan lur ya. Nah, ini ulang tahun sang pangeran telah menarik perhatian luas di media sosial. Tempat ribuan pengguna mengunggah doa. Ini kata-kata harapan dan refleksi tentang apa yang telah menjadi simbol keimanan yang abadi. Waduh, jadi penasaran lur ya. Tapi sebelumnya jangan lupa video ini di like, di share, di komen, dan juga channel ini di subscribe. Lebih jelasnya lagi, tanpa panjang kali lebar, yuk kita simak sama-sama. Annyeong. Oke lur, ini dia videonya. Monggo. Just. Oh, ini lur. Lagi didoakan lur ya. Allahumma ja'alhum yakhuduna fil khairi wal barakati was sitri wal afiyah. Wow, lu keadaannya lur ya di rumah sakit. Dunia dihebohkan oleh seorang pangeran Arab yang telah koma selama 19 tahun, yakni Al-Walid bin Khalid Al-Saud. Dia mendapat julukan Sleeping Prince. Dia menggerakkan jarinya lur. Ada respon to woman. Oh, ke perempuan lur. Alias Pangeran Tidur karena hal ini. Sang ayah Pangeran Khalid bin Talal menolak untuk mencabut ventilator yang selama ini menjadi alat pendukung hidup Al-Walid. Subhanallah, padahal ganteng banget lur ya. Pihak keluarga sendiri masih berharap atas kesembuhannya. Ayahnya mengaku bahwa dia sering mendapat pertanyaan tentang mengapa dia tidak melepaskan alat-alat yang menempel di tubuh anaknya. Dengan lantang Khalid berkata bahwa jika Tuhan ingin Walid mati, anakku sudah berada di kuburannya sekarang. Bagaimanakah kondisi Pangeran Al-Walid sekarang? Seperti apa kronologi kecelakaan tragis itu? Kontroversi apa saja yang dibuat oleh ayahnya Khalid terhadap keluarga kerajaan Arab Saudi dan Palestina? Apakah kecelakaan sang pangeran adalah karma? Berikut adalah biografi lengkap Pangeran Al-Walid dan ayahnya Pangeran Khalid bin Talal yang kontroversial. Kita dengarkan lur. Khalid bin Talal Al-Saud lahir pada tanggal 10 Januari tahun 1962. Orang tuanya merupakan Pangeran Talal bin Abdulaziz dan Mona El Sol yang merupakan putri dari Perdana Menteri pertama Lebanon, yakni Riyad As-Sol. Khalid adalah saudara kandung Pangeran Al-Walid bin Talal, pengusaha kontroversial sekaligus orang terkaya ke-7 di dunia. Dia merupakan pemilik perusahaan perdagangan Al-Nafud yang sukses. Pada tahun 1988, Pangeran Khalid menikah dengan Jazi binti Saud bin Abdul Aziz Al-Saud di Riyadh. Tidak ada informasi resmi terkait berapa jumlah anak mereka, namun diungkapkan bahwa Pangeran Al-Walid bin Khalid bin Talal Al-Saud yang lahir pada 1987
adalah putra kesayangannya. Wow. Walid memiliki seorang saudara perempuan, Putri Nauf binti Khalid bin Talal. Al-Walid tumbuh dengan menyaksikan kakeknya memiliki 4 istri yang menghasilkan 15 anak. Wow. Kakek buyutnya Raja Abdulaziz bahkan memiliki 22 istri yang menghasilkan kurang lebih 100 anak, dengan total 45 putra dan 55 putri. Ya, begitu deh, Lur. Gimana menurut Lur dulu semua nih mengenai istrinya tadi ada berapa tuh? Anaknya ada banyak banget anaknya, Lur. Ya, kasih komentar Lur ya di bawah, Lur, bagaimana pendapat Lur dulu semua mengenai hal ini. Seperti kebanyakan pangeran Arab, Al-Walid dikirim untuk belajar di sebuah perguruan tinggi militer di London saat usianya 17 tahun. Tepat pada hari terjadinya kecelakaan, ayahnya Pangeran Khalid sedang makan malam bersama Abdullah bin Yahya Al-Mu'allami, seorang diplomat Saudi yang menjabat sebagai wakil tetap Kerajaan Arab Saudi untuk United Nations di New York. Pangeran Khalid mempunyai firasat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan menolak membiarkan putranya yang meminta izin keluar malam itu. Namun Pangeran Al-Walid bersama kedua temannya meyakinkan ayahnya untuk mengizinkan mereka pergi. Dengan berat hati, Khalid akhirnya setuju dan memberikan izin kepada putranya untuk keluar. Dalam wawancara 2 tahun kemudian di talk show Saudi Al-Ma'azeb, Pangeran Khalid bin Talal menyebut hal itu sebagai firasat sang ayah. Seolah membuktikan perasaan buruk ayahnya, mobil sang pangeran mengalami kecelakaan lalu lintas. Ini parah berarti kecelakaannya, Lur. Lihatin aja, Lur. Ini pada hancur semua tuh sedannya nih. Masya Allah. Di mana Walid sendirilah yang mengemudi. Walid dan 2 temannya terlempar keluar dari atap mobil karena tabrakan keras. Parah itu. Segera setelah kecelakaan itu, Walid terbangun dan berkata, "Bagaimana kondisi teman-temanku?" Setelah mengatakan hal itu, Pangeran Al-Walid jatuh koma, sementara 2 temannya baik-baik saja pasca kecelakaan itu. Dia mengalami cedera parah dan pendarahan di otaknya. Pangeran Khalid secara terbuka mengatakan bahwa dia bersyukur karena putranya adalah orang yang mengemudikan mobil dan menerima tabrakan itu, bukan salah satu dari temannya. Pasalnya, Walid adalah seorang pria yang baik dan tulus. Khalid tahu bahwa anaknya tidak dapat hidup dengan rasa bersalah jika sampai melukai teman-temannya. Pangeran Khalid memutuskan untuk tinggal di rumah sakit selama 6 tahun. Sedangkan istrinya Jazi binti Saud tinggal di sana selama 2,5 tahun. Selama periode itu, mereka tidak bisa pulang tanpa putra mereka. Diagnosis Walid bervariasi, dan delegasi medis yang terdiri dari 3 dokter Amerika dan seorang dokter Spanyol segera diterbangkan langsung dalam upaya menghentikan pendarahan di kepalanya. Seminggu setelah menjalani operasi kecelakaan, ahli bedah Amerika mengatakan bahwa pangeran akan meninggal dan tubuhnya akan membusuk dalam waktu 72 jam. Menyusul pernyataan dokter bahwa Pangeran Walid mungkin akan meninggal, ayahnya ragu tentang apa yang harus dilakukan. Apakah dia akan membiarkan putranya tetap terhubung dengan peralatan medis atau membiarkannya pergi? Kemudian dia tersadar ketika dia bertanya pada dirinya sendiri, "Siapakah saya yang akan mengambil nyawanya? Jika Tuhan ingin dia mati, dia akan melakukannya tanpa bantuan saya atau dokter. Dan ini telah mengguncang saya." Namun, seperti sebuah keajaiban, diagnosis ahli bedah itu salah, di mana Walid tidak meninggal, melainkan koma. Lur, kuasa Allah tuh. Kuasa Allah terlihat jelas banget, Lur. Dokter mengatakan bahwa ia akan meninggal dan membusuk kata ibadahnya, tapi kenyataannya karena kuasa Allah Subhanahu wa taala tidak terbukti. Nah, itulah. Lanjut, Lur. Selama 18 bulan pertama, tidak ada pergerakan atau kemajuan akan kondisi Walid. Disebutkan pula bahwa hanya ada pergerakan tak sadar dari sumsum tulang belakang. Segera setelah kondisi ini, Walid mulai bernafas sendiri selama 3 bulan tanpa bantuan ventilator mekanis. Secara perlahan, terjadi kemajuan saat Walid mulai bereaksi ketika disentuh dan diajak bicara. Meskipun begitu, reaksi itu tidak terjadi dengan semua orang,
tetapi dengan orang-orang tertentu seperti beberapa dokter, perawat, dan anggota keluarga. Dokter meyakini bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi pada Walid karena dia bertambah tua, bertambah berat badan, dan merespon stimulan tertentu. Pangeran Khalid menceritakan kisah lucu saat dia merawat putranya. Suatu kali saya menggigitnya dan dia berpindah menghindari saya. Jadi saya pergi ke paman saya untuk menceritakan kepadanya apa yang terjadi. Dia bertanya kepada saya apa yang saya lakukan selanjutnya, dan saya memberitahunya bahwa saya tidak melakukan apapun lagi kepada Walid. Dia bilang, panggil dokter dan lakukan itu lagi di depannya. Selama jatuh koma dalam 2 dekade, Pangeran Al-Walid terhitung sudah 2 kali menggerakkan bagian tubuhnya, yakni pada tahun 2019 dan 2020. Pada kejadian pertama, bibinya Putri Nora binti Talal yang merupakan saudara perempuan ayahnya, sempat membagikan sebuah video. Tuh Lur, tangannya tadi gerak Lur. Coba kita ulang Lur ya. Subhanallah, maha besar Engkau ya Allah. Pada kejadian pertama, bibinya Putri Nora binti Talal yang merupakan saudara perempuan ayahnya, sempat membagikan sebuah video yang menampilkan Al-Walid menggerakkan kepalanya ke sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian pada kejadian kedua, Walid terlihat menggerakkan jarinya saat seorang wanita menyapanya dalam sebuah klip video. Dalam video yang dibagikan secara online, klip tersebut menjadi viral dan mengumpulkan hampir 200.000 penayangan saat baru dipublikasikan. Anakku tercinta Al-Walid bin Khalid Al-Saud. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan siapa yang Dia kehendaki dengan perintahnya. Segala puji bagi Allah yang memulihkan kesehatan Anda. Jadi jangan putus asa dengan kekuasaan Allah. Tulis Putri Nora di Twitter. Dalam postingan terbaru Nora, dia mengambil gambar Walid, kemudian menuliskan, "Semoga Tuhanku melindungi kalian semua." Gambar tersebut menunjukkan pengunjung laki-laki yang mengelilingi sang pangeran. Namun, postingan sang putri tidak memberikan informasi baru terkait kesehatannya. Dengan kondisi Pangeran Al-Walid bin Khalid yang stagnan, dia telah mendapat dukungan yang luar biasa dari keluarganya, terutama dari ayahnya. اللهم اجعلهم يخوضون في الخير والبركات والستر والعافية يا ذا الجلال والإكرام. Oke Lur, angel iki angel jos gandos. Lur wah belketus pokoknya top jos. Waduh. Aduh Lur, seperti biasa Lur ya, video ini kita reaksi atas permintaan banyak banget nih dari dulur-dulur semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Jadi sudah kita simak bareng-bareng dari awal hingga akhir nih bagaimana kuasa Allah terlihat dengan jelas yang dialami oleh sang pangeran Lur ya, Pangeran Al-Walid bin Khalid bin Talal. Ini sosok yang dikenal luas di dunia Arab sebagai pangeran tidur ya. Ini menginjak usia 36 tahun nih. Nah, koma panjang tersebut ini bermula dari kecelakaan mobil tragis nih yang dialaminya di London, Inggris. Nah, sejak saat itu Al-Walid terus dirawat intensif dan bergantung pada ventilator serta alat bantu makan untuk bertahan hidup. Bayangkan Nur ya, selama 20 tahun terakhir ia berada di bawah perawatan medis di King Abdul Aziz Medical City, Riyadh. Nah, momentum ulang tahunnya ini kembali menyita perhatian masyarakat Nur ya, khususnya di platform media sosial X. Ribuan pengguna menyampaikan doa dan harapan. Itu menjadikan peristiwa ini sebagai simbol kekuatan iman dan kesetiaan keluarga dalam menghadapi ujian terberat. Adapun Pangeran Khalid, sang ayahandanya yang terkenal menolak untuk mencabut alat bantu hidup Lur, tetap teguh dalam keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga jiwa Al-Walid selama ini mampu menyembuhkannya. Terharu juga dulu kita dengarkan ya. Bismillah, kita doakan yang terbaik buat Pangeran. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana menurut Lur semua? Silahkan tulis di kolom komentar Lur ya.
Juga silahkan dulu-dulu semua yang mau request ataupun saran video mana lagi yang akan kita reaksi berikutnya. Dan terima kasih juga untuk channelnya SW Story dan juga Serambi News untuk berita yang tadi. Dan salam persaudaraan, sukses selalu untuk kita semuanya. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menghibur Mas Mbak Ai semua. Dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, serta kewarasan. Jangan lupa lur ya, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share, dan di subscribe agar channel ini dapat berkembang lebih maju lagi 1000 meter ke depan. Salam santai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction.